حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما المرحوظ به سواك عند حلول الحادث العامل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وليضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجد باسم منتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تغضبي من زلتي عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna sadaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim musalla asy-syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul imani wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patut kita syukuri karena dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah,
kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan membaca bab khusus, ya, yaitu bab yang berkaitan tentang puasa, ya. Karena beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, yang mana dalam bulan suci Ramadan itu ada satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita selaku hambanya yang beriman untuk kita melaksanakan ibadah puasa, ya. Nah, kita ingin menjadikan ibadah puasa kita itu ibadah yang memiliki, ya, nilai di mata Allah Subhanahu wa taala sesuai, ya, yang telah dianjurkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, untuk mencapai kesempurnaan ibadah puasa kita nanti insyaallah perlu kita, ya, mengkaji sedikit banyak tentang, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan, ya, puasa yang akan kita lakukan. Karena ini salah satu modal ketika kita ingin menjadi orang yang sukses di dalam menggapai bulan suci Ramadan. Salah satunya kita harus bekali diri kita dengan apa? Dengan ilmu yang berkaitan atau berhubungan dengan ibadah yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini. Amin. Ya, yang ada buku halaman 25, ya. Ya, halaman 25 itu ada Kitabu Bayani Ahkam As-Shiyam. 25. Kitabu Bayani Ahkam As-Shiyam. Ya, kitab ini akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ya, khususnya ini adalah puasa apa? Puasa Ramadan yang akan kita laksanakan, ya. As-siyamu wa huwa was-saumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak. Ya, jadi kata as-siyam dan as-saum, ya, keduanya ini adalah bentuk masdar. Ya, bentuk apa? Bentuk masdar, ya, yang mengandung arti menurut bahasa artinya al-imsak. Apa itu imsak? Menahan. Jadi puasa itu menurut bahasa atau menurut etimologi itu artinya menahan, ya. Nah, kalau secara bahasa, ya, puasa dalam arti menahan ini sifatnya masih umum. Ya, menahan apa aja berarti kita lagi puasa. Bapak nggak mau bicara, nahan nggak mau bicara berarti bapak lagi puasa. Ya, ibu nggak mau keluar rumah, menahan untuk tidak mau keluar rumah berarti ibu lagi puasa. Ya, bapak-bapak nggak mau makan kebanyakan. Kenapa? Karena lagi nggak mau makan banyak-banyak karena lagi puasa. Nah, itu makna siam atau puasa menurut bahasa, ya. Coba. Akan tetapi yang namanya puasa itu syar'an menurut syariah adalah imsaku an muftiratin biniyatin maksusin, ya, maksusatin, ya, itu. Nah, akan tetapi puasa menurut istilah syariat yaitu apa? Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan, ya, biniyatin maksusatin, ya, dengan niat yang khusus, ya. Kenapa? Karena kita Bapak Ibu sekalian, yang namanya puasa wajib dalam hal ini puasa Ramadan itu kita wajib niat, ya. Nggak bisa kita puasa tanpa apa? Tanpa niat.
Ya, karena niat itu menjadi apa? Syarat ya untuk kita diterima atau tidaknya atau sah atau tidaknya puasa yang kita lakukan. Ya, itu. Dan niat ini Bapak Ibu sekalian, ya, dalam puasa Ramadan atau puasa wajib yang lainnya itu harus kita baca di waktu malam hari. Ya, nggak boleh kita baca niat puasa Ramadan baru niat kapan? Habis subuh. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kalau dengan sengaja kita baca niat puasa Ramadan setelah azan subuh, berarti puasa kita itu apa? Nggak sah. Ya, kalau nggak sah berarti kita harus kodok. Ya, tuh. Karena niatnya itu harus di waktu malam. Ya, karena kan niatnya itu apa? Coba kita baca. Nawaitu sauma godin. Ya, itu. Aku niat puasa besok. Tuh, ya. Jadi ada kata kalimat besok itu kita puasanya besok, bukan malam itu. Ya, tuh. Nah, kita baca niat Bapak Ibu sekalian di malam hari itu setelah kita baca niat, Bapak mau makan, Ibu pengen minum, ya, Bapak Ibu pengen apa namanya? Punya hajat, ya. Itu enggak membatalkan niat yang udah Bapak Ibu baca. Ya, artinya meskipun Bapak Ibu suami istri hubungan, itu tidak membatalkan niatnya. Ya, tuh. Jadi cukup dengan kita niat malam itu, kita masih boleh ngapa-ngapain. Yang enggak bolehnya makan, enggak boleh minum, enggak boleh jima itu nanti kapan? Di siang harinya. Ya, kalau malam ya setelah kita niat itu masih boleh. Ya, kenapa? Karena yang namanya niat puasa itu apa itu? Ya, dia enggak langsung dikerjain. Kata puasanya ya besok niatnya sekarang. Karena katakan dalam ya nawaitu sauma godin. Aku niat puasa besok tuh. Ya. Tuh. Nah, bagaimana kalau kita ya baca niat puasa Ramadan untuk sebulan boleh gak? Gak boleh. Ya, buat sebulan gak boleh. Kalau kita baca niat untuk sebulan sah untuk satu kali puasa itu aja. Berarti untuk hari pertama aja. Ya, tuh. Nah, yang kedua, ketiga berarti harus ngapain? Niat lagi. Ya, karena setiap hari kita harus niat. Dan niat yang kita baca puasanya harus ditekankan, harus ditentuin puasa apaan? Puasa Ramadan, puasa qada atau puasa nazar. Itu kan wajib semua tuh. Kalau kita nggak sebut niat puasa Ramadan nggak sah juga. Ya, nawaitu shauma ghadin an ada di syahri. Tuh, pada syahri apa tuh? Enggak disebut pada syahri doang lillahi taala. Ya, enggak disebut fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi taala. Ya, jadi harus diapain? Ditakyin, disebutkan puasa wajib yang kita apain? Yang kita kerjakan. Ya, tuh. Baik. Nah, kita niat puasanya itu kita tahan jami'in hari. Ya, tuh. Di sepanjang hari artinya pada waktu-waktu yang memang kita udah ditentuin. Kita puasa berapa jam sih, Pak, Ibu? Taruhlah kita puasa mungkin ya, taruh berapa itu? Ya, 15 jam. Ya, itu paling banyak kalau 15 jam tuh ya. Karena lebih dari itu kayaknya enggak dah. Ya, 15 jam kita puasa itu. Ya, mulai kapan tuh? Mulai min il fajri ila ghurubis syamsi. Ya, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tuh, ya. Qabilun lisaumi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Ya, tuh. Nah, orang yang berpuasa itu ya syaratnya harus apa? Beragama Islam. Ya, orang kafir wajib puasa enggak? Enggak. Ya, kenapa? Karena kalau orang kafir diwajibin puasa berarti dia dapat pahala dong. Sedangkan orang kafir itu laisa min ahlil ibadah. Mereka itu bukan orang yang ahli ibadah, artinya bukan orang yang disuruh mengerjakan ibadah. Ya, tuh. Kenapa? Karena dalam surah kedua ayat 183 kan yang dipanggil itu siapa coba?
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, tuh. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ditafsirkan oleh para ahli nahwu, ahli ilmu lughah mengatakan nida'us syaraf, ya, panggilan dengan panggilan yang paling mulia. Kenapa? Al-mu'min, tuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh, wahai orang-orang yang beriman. Artinya, kalau kita merasa orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kalian untuk ngapain? Berpuasa. Berapa lama puasanya, Pak? 1 bulan, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan 3 hari, apalagi cuma sehari. Ya, 1 bulan penuh. Berapa itu? Bisa 29 hari ataupun 30 hari. Ya, karena kalau bulan Hijriah nggak ada 28 hari, nggak ada. Ya, Hijriah itu cuma 29 atau 30. Ya, tuh. Tetap kita puasa berapa? 30 hari. Tuh, ya harus orang Islam. Akilin, dia harus orang yang berakal. Ya, orang gila di puasa sah nggak? Nggak sah. Ya, kalau di puasa biarin aja. Ya, cuma nggak sah puasanya karena apa? Karena nggak berakal. Masuk ke dalam sini. Ya masuk. Paholik masuk paholik. Ya masuk. Ini masih kosong nih, Pak. Ayo. Ya, masih kopong ini. Ayo, biar enak, biar anget kita. Monggo. Ya. Ya, masuk. Kan enak, anget jadinya gitu. Ya. Baik. Ya, dia harus apa? Berakal. Ya, tuh. Kemudian ya, tohir min haidin wa nifasin, dibuat perempuan nih. Ya, kalau orang perempuan lagi haid atau lagi nifas, boleh gak puasa? Nggak boleh. Ya, kalau di puasa suruh buka. Kenapa? Ini hukumnya haram, Pak. Ya, dia berpuasa. Kenapa? Ghairu tohir. Karena dia dalam keadaan tidak suci. An haidin wa nifasin, dari haid ataupun nifas. Ya, Bapak punya istri, ya, dia lagi haid datang bulan, dia puasa. Aku mau puasa, Mas. Jangan, enggak sayang-sayang, jangan. Ya, bilang jangan, enggak boleh. Kenapa? Karena dilarang. Kenapa? Karena adik dalam keadaan tidak suci. Ya, kalau udah suci, udah mandi, monggo. Ya, tapi kalau sebelum mandi, boleh enggak? Enggak boleh. Dia itu ngapain? Berpuasa. Kan sayang Thomas, aku puasa. Nemani kamu loh Mas. Bukan masalah nemenin atau sayang tidaknya. Karena dalam keadaan suci nggak bisa. Kalau kita tetap melaksanakan puasa berarti kita mempermainkan hukum Allah. Ya, tuh. Karena orang lagi itu aja jangankan puasa, sholat aja nggak boleh sebelum dia mandi. Jangankan sholat masuk masjid aja nggak boleh sebelum dia bersuci. Tuh, ya. Baik. Wa syara'it wujubus syiyam salah satu asya. Syarat wajib puasa ada 3. Ya, wa fi ba'din nuskhi arba'ah. Ya, dalam kitab yang lain ada 4. Jadi syarat wajib puasa itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ya, nah yang 3 itu apa tuh? Ya, atau yang 4? Yang pertama al-Islam tadi. Dia harus beragama Islam. Ya, yang kedua al-bulugh, dia sudah balik. Ya, balik itu patokannya usia atau orang udah 15 tahun ke atas. Ya, ada anak laki, ya, udah 15 tahun ke atas, dia belum pernah mimpi atau tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia dewasa, tapi udah 15 tahun ke atas, dia udah dikatakan balik. Ya, begitu juga perempuan dari 15 tahun ke atas tapi belum menstruasi, belum haid. Jangan dibilang anak kita itu perempuan belum balik, tapi dibilang harus sudah balik. Kenapa? Li'annaha wasalat ila sinnil bulugh. Dia sudah mencapai usia balik. Berapa tuh? Ya, 15 sanatan. Ya, 15 tahun. Ya, tuh. Di sini udah balik semua kan? Udah balik semua. Ya, bukan balik lagi tapi bolak-balik.
Balik semua nih bapak-bapak ibu yang nggak ada yang belum balik. Mungkin anak saya kali belum nih. Ada satu nih. Itu bukan balik lagi udah balok. Nah. Itu lagi mau nemu gigi susu ya? Iya. Iya baik. Ya coba. Yang ketiga al-aqlu, dia harus berakal. Ya, orang gila, ya dia nggak wajib puasa. Ya, ini yang benar-benar gila. Tapi kalau porak-porak gila nggak boleh. Ya, orang biar dibilang boleh nggak puasa porak-porak gila. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, ini akan terkena bukan hanya dia mengkodok, tapi akan kena kiparatnya nanti. Ya, tuh nggak boleh. Orang puasa siang-siang makan, habis makan diketahui, oh dia gila, pantas, padahal porak-porak. Biar dibilang gila, boleh nggak berpuasa? Nggak boleh. Ya, yang namanya puasa Ramadan, Bapak Ibu sekalian, kita meninggalkan puasa Ramadan atau kita tidak berpuasa satu hari dengan sengaja tanpa ada uzur ataupun alasan yang diperbolehkan untuk kita tidak berpuasa, itu kalau kita pengen bayar seumur hidup nggak bakal kebayar. Satu puasa saja, ya, tanpa ada alasan, sakit kagak, ya, tua kagak, ya, kemudian dia lemes kagak, ya, dia ada apa tuh, dia qadir, dia mampu, tapi nggak mau puasa. Beda, ada orang dia hukumnya wajib puasa, tapi ghairu qadir, nggak mampu puasa, seperti orang yang sudah lanjut usia, ya, orang yang sakit, yang mana sakitnya itu tidak ada harapan sembuh, dia boleh nggak puasa itu. Nanti kalau dia meninggal juga nggak perlu kodok, tapi ngapain? Bayar fidyah, ya, bayar fidyah 1 hari 1 mud, ya, 1 mud itu 800, ya, 1 liter kurang, 800-an gram lah gitu, ya tuh. Itu kalau orang yang apa sudah lanjut usia atau dia sakit-sakitan, yang sakit dia itu maaf ya nggak ada harapan bisa sembuh. Ya, nah kalau disuruh kodok kapan mau kodoknya? Iya kan? Saya suruh bayar fidyah aja dah. Kenapa? Ya, nggak bisa bayar kodok seumur hidup. Ketika dia meninggal udah diapain? Difidyahin aja. Ya, tuh. Baik. Wal qudratu 'ala shaum, dan dia mampu untuk melaksanakan puasa. Ya, tuh. Wa hadza huwa sakit ala nuskhatis salasah. Nah, kata pengarang kitab ini, yang keempat ini al-qudrah itu yang hilang, ya, atau yang dihilangkan dari syarat wajib puasa yang tiga. Tadi kan ada yang bilang ada yang tiga, ada yang bilang empat, ya. Yang empat ini yaitu al-qudrah, itu enggak ditaruhin. Tapi sebagian besar dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, ya, syarat wajibnya itu ada berapa ya? Ada 4, Islam, balik, berakal, dan kudroh, mampu. Ya, orang harus beragama Islam, harus sudah balik, harus berakal, dan dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Tuh ya. Baik. Fala yajibu shaum 'alal muttasab bi iddadi zalik. Maka ya, enggak wajib puasa, ya. Tuh, kebalikan dari keempat hal yang disebutkan tadi. Artinya kalau dia bukan Islam nggak wajib puasa. Orang kafir wajib nggak puasa? Nggak. Orang murtad? Orang murtad. Ya, orang keluar dari agama Islam nggak wajib puasa. Ya, kan orang kafir itu ada dua, Pak, Bu. Ada kafir asli, ada kafir nggak asli. Ya, orang kafir asli itu dari sejak lahir dia udah kafir. Ada orang kafir nggak asli, dia murtad, tadinya Islam jadi kafir. Nih, ya, orang kafir dia nggak puasa dan nggak wajib, ya, puasa, nanti nggak dituntut untuk dia ngapain kodok puasa. Tapi kalau orang murtad, ya, dia murtad nih, ya, awalnya Islam, kemudian murtad, dia nggak puasa tuh berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 10 tahun. Begitu dia masuk Islam harus dikodok puasanya. Ya, kalau yang bukan kafir asli, ya, tuh makanya orang kalau masuk Kristen pindah ke Islam itu bukan hanya puasanya, sholatnya juga harus dikodok. Ayo kodok sholat 10 tahun loh, gempor sekalian loh. Ya.
Tuh, puasanya tetap dia 10 tahun nih nggak puasa Ramadan, dia puasa terus. Ya, 30 kali 10 berapa ya? 300 hari puasa. Ya, kalau dia apa? Kafir yang bukan asli. Ya, dia Islam, murtad, Islam lagi, kafir lagi, ya, Islam lagi. Lemparin ke empang yang begitu. Nah, iya Allah bilang begitu. Ya, innalladzina amanu, orang beriman. Ya, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, beriman, kafir, beriman, kafir. Beriman mau kafir, mau beriman lagi, lantuk bala taubatuhum kata Allah. Enggak diterima taubatnya orang kayak gitu dah. Kenapa? Karena ini mempermainkan Allah. Ya, makanya saya bilang lemparin ke empang, percuma dia nggak usah diterima lagi. Ya, kalau bolak-balik pindah-pindah agama. Tadi Islam, tadi kafir, tadi Islam, tadi kafir, tadi Islam. Ya, di agama buat yang penting lagi enaknya dia aja, nggak boleh. Ya, mempermainkan apa? Agama. Ya, makanya jangan Pak. Ya, kalau ada orang-orang tuh dia murtad, ya, itu harus dibayar tuh. Puasa yang ditinggal, sholat yang ditinggal, ya tuh. Cuma kalau orang yang mu'allaf, ya, orang kafir nih asalnya udah kafir, kemudian masuk Islam, nggak disuruh untuk mengkodok berapa tahun, berapa hari atau berapa kali yang ditinggal agak. Karena aslinya dia itu laisa min ahlul ibadah. Orang kafir yang asli itu memang ya bukan orang yang disuruh untuk beribadah. Tapi nih orang murtad kemudian Islam lagi, lu kenapa pindah agama? Tadinya Islam ke kafir, lu balik lagi ke Islam, lu harus bayar denda. Ya, tilang berapa kali lu nilang gua kata Allah. Ya, gua tilang 10 tahun, 10 kali, 10 tahun bayar tuh. Ya, coba 10 tahun sholat di kodok sampai apa gimana gitu. Ya, sehari 5 waktu. Ya, 5 waktu setahun ada berapa hari? 360. 5 kali 6 berapa ya? 5 kali 360 berapa itu? Hitung sendiri dah, malas yang ngitungnya. Itu baru setahun. Ya, belum 2 tahun, belum 3 tahun, belum 10 tahun. Ya, tuh, setahun 360 hari kali 5 waktu. Ya, Masya Allah Pak. Gempor gitu sudah gitu. Ya, subuh habis subuh sekali bangun lagi, subuh lagi, subuh lagi, subuh lagi. Ini orang bilang sholat nggak habis-habis loh. Ya, harus kodok, nggak bisa. Ya, itu. Kenapa? Karena kalau nggak dikodok akan menjadi suatu apa? Dosa besar. Ya, itu. Tapi orang-orang yang ya Islam murtad Islam lagi itu ya kebaikan yang pernah dia lakukan waktu dia ya tidak beragama Islam itu nggak dikasih sama Allah. Ya, tapi kalau orang kafir ya dia melakukan kebaikan kemudian dimasuk Islam itu Allah balikin kebaikan yang pernah dia lakukan. Tuh, makanya hati-hati. Ya, orang murtad itu kejam. Orang murtad Pak, jangan dikasih harta warisan. Nggak dapat warisan orang murtad itu. Ya, ikhtilafuddin karena adanya perbedaan agama. Ya, jangan kawinin sama anak kita kalau kita punya anak perempuan, ada anak laki kawin namanya orang kafir, jangan kasih. Ya, murtad kenapa? Itu dihitung berzina nanti kalau kita izinkan dia nikah dengan orang yang lain agama. Ya, dulu tuh ada ustaz katanya kalau perempuannya non muslim dulu boleh katanya. Itu dulu, itu namanya ahlul kitab. Ya, sekarang nggak ada lagi ahlul kitab, yang ini ahlul maksiyah yang sekarang. Ya, ahlul kitab itu artinya orang yang berpegang teguh dalam agamanya dia tuh. Ya, tuh. Tapi kalau sekarang tuh beda. Makanya nggak ada lagi ahlul kitab sekarang gitu. Ya, baik. Wa faraidus saum arba'atu asya. Ya, faraid ya, wajib puasa ada 4. Satu niat tuh. An-niyah bil qalbi. Ya, niat itu adanya di mana? Di hati. Ya, jadi yang namanya niat enggak merupakan suatu syarat harus kita ucapin, Pak. Ya. Hati niat, mulut enggak ngomong sah enggak? Sah. Mulut ngomong, hati kagak sah enggak? Kagak sah. Kenapa? Karena an-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati, ya. Siapa yang tahu kita niat atau tidak? Diri kita sama Allah.
Lah niat bang, udah dong kapan? Kemarin, kapan lu mau tahu aja, ya kan? Yang tahu siapa? Diri kita dengan Allah. Ya, makanya Pak, tadi saya katakan niat itu bacanya di waktu malam. Ya, habis tarawih, habis witir kita jangan Allahumma lantas jalan, baca doa niat dulu tuh. Ya, tuh niat kalau mau apa namanya nggak mau bareng-bareng sendirian boleh gak? Ya boleh. Yang penting biar kita nggak lupa habis tarawih atau habis witir baca nih niat nawaitu sauma godin, jangan dibaca nawaitu sauma godin itu salah. Akhirnya pendek ya. Nawaitu sauma godin. Ya, jangan dibaca nawaitu sauma godin. Banyak yang masih baca godnya dipanjangin itu. Ya. Karena kita ikut-ikutan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin. Nah, panjangan lagi itu. Ya. Godinnya pendek. Nawaitu sauma godin. Ya, kalau nggak perlu jangan dipanjangin, Pak. Ya, Bu. Iya. Kalau perlu dipanjangin jangan dipanjangin, pendek-pendekin aja udah. Yang perlu dipanjangin baru dipanjangin. Ya, bacaan jadi berubah arti nantinya itu. Ya, fa in kana shaumu fardhan ka Ramadan aw nazaran, ya, fala budda min iqa'in niyyah lailan tuh. Ya, apabila kita akan melaksanakan puasa wajib, baik itu puasa Ramadan atau puasa nazar, ya, maka niat itu harus kita lakukan kapan? Lailan. Waktu malam. Wa yajibu ta'yin fi shaumil fardi tuh. Dan kita juga harus menentukan dalam niat puasa apa yang kita akan lakukan. Ramadan, ya Ramadannya sebut. Kodok, ya kodoknya sebut. Nazar, ya nazarnya kita sebut. Karena itu wajib ditakyin, ditentuin. Ya, gitu. Baik. Wa akmalun niyah, ya, saumuhu an yakune, ya. Niat yang paling sempurna, ya, seperti yang dikatakan, ya, nawaitu. Itu ada situ. Sauma ghadin an adai fardi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu aku niat, ya, tuh. Saumi ghadin, puasa untuk besok. Ya kan? Jadi bukan sekarang. Jangankan habis zuhur kita niat, habis subuh aja udah kagak boleh. Ya, itu dianggap puasanya tidak sah. Kalau nggak sah berarti harus apain kita? Kodok, ya. Tapi jangan dijadiin alasan juga. Oh iya, saya tadi nggak baca niat, berarti saya boleh makan ya. Nggak boleh juga, nggak boleh makan. Ya, tuh. Tetap Pak, ada orang sakit nggak puasa. Jangan mentang-mentang sakit makan seenaknya. Nggak boleh juga itu. Ya, meskipun perempuan, perempuan lagi haid, lagi datang bulan kali itu, ya, boleh nggak puasa, boleh seenaknya makan minum di sembarang tempat, nggak boleh. Ya, itu berarti kita tidak menghargai orang-orang yang lagi pada puasa. Satu. Yang kedua, kita nggak menghormati bulan suci Ramadan. Kenapa? Ramadan ini adalah bulan suci. Jangan kita kotorin. Mentang-mentang kita perempuan lagi datang bulan, makan, minum, apa ya? Seenaknya. Pakai jilbab di mall-mall nanti itu kita lihat ya. Ya memang perempuan, meskipun demikian juga nggak boleh kita sembarangan makan. Ya, nanti ini kan hari pertama tuh nggak ada, kedua ya. Tuh, hari ketujuh mulai dah tuh ada setan banyak di warteg-warteg gitu. Kelihatan kakinya doang gelantungan. Ya banyak setan kelihatan kakinya doang tuh badannya kagak. Ya kan kita longokin siapa kaki siapa ini ya. Ya kan kayak gitu kan kebanyakan kan ya. Iya. Iya orang sini nggak ada, orang Surun, orang Kalibata yang banyak. Orang sini kagak ada. Ya. Nggak ada orang sini masya Allah ahli surga semua. Baik semua itu. Ya, tuh. Jangan. Meskipun kita nggak puasa, ya hormatin orang yang lagi puasa. Hormatin bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan itu bukan sembarang bulan, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah aja Pak melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan beda dengan melakukan kebaikan di luar bulan suci Ramadan. Ya, makanya dalam hadis itu ada redaksi hadis Nabi katakan innahu ajwadu min rihil mursalah. Ya, kebaikan yang Nabi lakukan
ya, itu kata Nabi ajwad min rihil mursalah, lebih adem, lebih sejuk daripada angin yang berhembus. Ya, artinya saking apa ya? Saking baiknya Nabi dalam mengisi bulan suci Ramadan tuh, Pak. Ya, kenapa? Karena Nabi tahu kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan. Masa kita kalah sama Nabi? Nabi dosanya udah diampunin, Pak. Ya, udah nggak punya dosa, tapi Ramadan masih apa? Semangat beribadah. Kalau kita dosa kita diampunin nggak? Tahu, nggak tahu kita. Ya, kita udah dijamin masuk surga kagak? Ah, enggak, bukan nggak tahu kagak. Ya, siapa yang jamin kita masuk surga? Ya, iya. Beda. Mm-mm. Hmm. Oh, beda. Kita Pak jadi umat Nabi Muhammad udah dijamin sih kita semua pasti bakal masuk surga. Kan Nabi udah bilang kullu ummati yadkhulunal jannah kata Nabi. Semua umatku pasti bakalan masuk surga. Ya, tapi surga yang mana dulu nih? Ya, itu ibarat kata kita ada yang dimampirin dulu, direndam sebulan 2 bulan di neraka itu. Ya, ada yang sehari 2 hari, setahun 2 tahun. Tapi akhirnya masuk surga sih. Ya, tapi yang gitu bakal ketahuan tuh. Orang pernah di surga, pernah di neraka, kemudian pindah di surga ada tandanya, Pak. Ya, siapa nih? Maaf, Pak Permadi. Habis dari neraka tuh ketahuan ada jidat hitam sini gitu. Ya, ada bekasnya. Ya. Bisa bohong nggak? Dari mana ente selama ini kemana? Kagak, gua di surga yang enak dah. Oh, surga. Itu tanda apaan tuh? Berarti bekas di mana? Di neraka. Bekas bakaran api neraka nanti akan menyisakan bekas pada wajah orang yang pernah di neraka. Tuh. Ya, jadi kita nggak bisa bohong lagi. Siapa mau kita bohongin? Ya kan? Lu cari-cariin di surga semua pintu surga yang 8 kagak ada. Berarti neraka kagak lu kagak lihat aja gue di surga gue ngumpet gue datang. Nggak bisa. Ya. Jadi orang penduduk surga nanti Pak bisa ngelihat kemana-mana aja. Ya, bisa saling silaturahim, kunjung berkunjung. Orang neraka nggak bisa. Ya, orang neraka pengen ke surga tuh jangan ngelihat aja kagak boleh, apalagi masuk. Ya, tapi orang surga boleh ngeliat kemana aja kelihatan. Ya, oh ada si Pak itu, Pak siapa namanya? Hmm? Pak Coluk lagi dia lagi dipanggang contoh gitu tuh. Kelihatan. Contoh-contoh Pak ya. Contoh doang. Hmm. Tuh. Ya, contoh doang Pak Coluk ya, contohnya. Saya nggak tahu. Ya, tuh. Selanjutnya, ya, wasani al-imsak anil akli wasyurbi. Ya, wajib puasa bagi orang puasa itu untuk menahan dari makan dan minum. Ya, bukan nahan makan nasi, nahan makan pisang goreng doang, Pak. Ya, bukan minum air doang, makan apaan aja nih, ya, yang kita makan, benang kita makan batal puasa. Ya. Tuh, air 1 tetes kita minum batal puasa kita. Ya, contohnya ibu-ibu nih, Bu. Ibu-ibu biasa kan kalau pengen masang kancing baju tuh pakai apa tuh? Jarum. Ya. Nah, ketika ibu pengen pakai jarum harus masukin benang apa tuh, Bu? Ya, diapain dulu tuh? Diisep dulu. Gitu ya. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kenapa kok harus masukin ke dalam mulut bukan pakai air aja, ambil dikit air gitu. Biar apa katanya? Biar apa? Ya. Tuh. Ludah boleh kita telan. Tapi kalau ludah udah bercampur dengan sebab benang yang kita isep, Bu, kalau kita telan ludah jadi batal. Oke. Tuh. Yang boleh ditelan adalah ludah yang murni, yang belum kecampur dengan apa-apa. Tuh, satu. Yang kedua, kita punya ludah. Ludah itu ada di ujung bibir kita nih, ya. Kita batal puasa kita. Ya, kita tarik dengan gitu. Itu batal puasa kita.
Banyak saya perhatiin masih banyak kayak gitu. Ya, suka mainin apa tuh, mainin bibir. Batal puasa gitu tuh, Bu. Nelen ludah dari bibir. Katanya bibirnya biar nggak kering kan. Nggak boleh, bukan masalah nggak kering. Ya, jangan. Ya, apalagi kita lagi puasa, wudhu kumurnya banyak bang, 10 kali. Nah, jangankan nelan sedikit, satu tetes aja masuk ke dalam rongga kita, batal saumuhu, puasanya batal. Ya, makanya saya bilang, Bapak Ibu, kalau pengen ngelihat orang wudhunya sempurna, kok lagi puasa, apalagi puasa musim panas. Ya, itu kumur bisa sampai 7-10 kali itu di kumur, buang gitu. Ya, pala yang biasa cuma gini-gini doang dibasahin di atas kan. Biar apa? Biar adem katanya kan. Ya bukan batal, tapi makruh. Tapi kalau kita tahu itu masuk ke dalam pala, air, atau masuk ke dalam mulut, atau ke telinga, atau ke hidung, batal puasa kita. Ya, jangan tentu ya. Karena itu rongga. Rongga itu dari mulut, hidung, kuping, sama dubur sama kubul kita.